dan pandemi ini akan segera reda dan akan segera selesai. Dan saya juga optimis, ya, saya optimis bahwa kebangkitan ekonomi ke depan yakin akan terwujud dengan potensi alam, potensi wilayah yang ada di Gunung Kidul yang siap untuk dieksplor dan siap untuk dikunjungi. Salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, terus berbenah diri. Di bawah kepemimpinan Bupati Sunarianta, diharapkan kabupaten ini akan semakin maju dan berkembang pesat. Dalam kunjungannya di Jakarta, Kamis, tanggal 8 April 2021, Sunarianta yang pernah menjadi Ajudan Jenderal TNI Riamizar Triakudu ini menjelaskan sejumlah langkah untuk memajukan kabupatennya. Dengan visi misi yang dinamakan Sabta Karya yang akan dihadirkan bagi masyarakat, terdapat 3 hal penting yang diprioritaskan, yakni ekonomi kerakyatan, mengangkat sektor pariwisata, dan investasi. Visi misi saya ya 7 ya, yang saya namai dengan Sabta Karya. Artinya 7 karya ya, yang ingin saya hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ada 3 hal yang penting, ada 3 hal yang penting yang akan kita dorong itu. 1, tentang ekonomi kerakyatan, kemudian tentang pariwisata itu sendiri, kemudian yang ketiga tentang investasi. Nah, 3-tiganya ini akan saya bangun secara simultan. Ya, di ekonomi kerakyatan karena di Gunung Kidul ini banyak pertanian, ya, banyak para petani, dan juga peternak juga banyak, kemudian perikanan juga di sana banyak juga maksudnya ada. Kemudian yang berikutnya tentang pariwisata tadi yang sudah saya jelaskan, di sana memang unggulannya adalah pariwisata. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang investasi. Nah, di sana karena pantai kita itu ada sekitar 72 km, nah, orang-orang yang sudah mengkapling sebuah kawasan-kawasan wisata di sana sudah banyak, dan ini yang akan saya dorong ke depan untuk bagaimana mereka mewujudkan pembangunan di dalam investasi, karena di sana masih banyak juga kekurangan tempat hotel dan resort dan sebagainya masih belum banyak ya, atau masih sedikit sekali. Sehingga pada saat event-event tertentu mereka justru tidak tidur di Gunung Kidul, tapi justru tidur di luar Gunung Kidul atau di Jogja. Itu yang 3 program besar yang akan saya dorong ke depan. Saya memimpin Gunung Kidul, yaitu saya mengkolaborasikan antara ya karakter militer dengan sipil. Itu karakter militer dengan sipil, ya mungkin di situ juga ada milenialnya, di situ juga ada karakter kepemimpinannya, orang tua, mungkin orang setengah tua dan sebagainya, ada di situ semua, ada di situ semua. Karena ini adalah kolaboratif ya antara kepemimpinan karakter militer sipil atau sipil militer. Prioritas saat sekarang memang kita tertuju kepada pariwisata. Ya, pariwisata itu yang penting, karena apa? Pariwisata saat sekarang ini sudah ada. Tinggal kita mengembangkan lagi, tinggal kita mendorong kembali. Nah, dari sisi itu akan yang lebih cepat ya, yang lebih cepat kita dorong dan kita kembangkan dari situ. Jadi pariwisata termasuk UMKM. Nah, sekarang memang sarana dan prasarana belum begitu sempurna ya, sekali lagi belum begitu sempurna, sehingga pemerintah daerah juga sedang berbenah bagaimana tentang infrastruktur, bagaimana tentang sarana yang lain di tempat-tempat wisata seperti toilet dan sebagainya. Ini harus kita benahi dari sekarang. Ini yang sedang kita lakukan oleh pemerintah daerah. Banyak tentang rambu-rambu, tentang lampu lalu lintas dan sebagainya. Itu semua itu terkorelasi, dan itu semua adalah sebagai sebuah dukungan sarana dan prasarana dalam pariwisata. Masyarakat ya ini sangat antusias untuk mengembangkan wisata baru. Ya. Bicara tentang wisata baru saat sekarang sangat antusias, khususnya para Kodarwis atau kelompok sadar wisata ini cukup saat sekarang. Ya. Destinasi di Gunung Kidul tidak hanya menjual seperti pantai, seperti gua dan sebagainya. Destinasi di sana juga ada seni budaya dan sebagainya. Ya, itu yang
mungkin agak sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain, dan di kita ya khususnya di gua-gua ya, gua-gua kita banyak ya, bervariatif dan banyak tipe-tipenya banyak. Nah, ini yang mungkin agak berbeda dengan daerah-daerah lain, meskipun ada tapi tetap berbeda gitu. Karena daerahnya juga berbeda. Kawasan kita ada 3 kawasan, Pak. Kawasan selatan, kawasan tengah, dan kawasan utara. Yang kawasan utara ini kawasan bentang pegunungan ya, dari sisi barat sampai dengan timur ini pegunungan semua, dan view-nya juga luar biasa. Tingkat-tingkat dari gunung itu salah satunya ada bentang kas, ada geopark, ada geosite, dan sebagainya. Ini ditingkatkan daerah-daerah lain jarang yang ada seperti itu, dan itu dilindungi dan sudah diakui oleh UNESCO. Di sana para pelaku wisata sudah menggunakan sistem digital atau era sekarang ya, jadi pemasaran dan sebagainya, UMKM dan sebagainya sudah menggunakan era-era seperti sekarang ini. Itu di sana sudah melakukan itu, Mas, sudah melakukan. Dan kita juga memaksimalkan, termasuk para youtuber kita yang ada di Gunung Kidul juga kita maksimalkan untuk bersama-sama memperkenalkan Gunung Kidul di dunia internasional melalui dunia maya atau dunia teknologi. Para youtuber ya, atau apa yang sekarang influencer itu banyak di sana ya, banyak di sana. Bahkan setiap destinasi mereka punya sendiri, dikelola sendiri, dia juga mengelola destinasinya. Jadi itu sudah satu paket dengan mereka gitu. Selain juga orang-orang pendatang juga dengan era seperti sekarang ini sudah otomatis yang melakukan semuanya. Jaringan internet memang tidak sepenuhnya di sana tercover, masih ada beberapa desa yang belum dipasang, tetapi ke depan tadi juga sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo untuk segera ke depan ini dilengkapi ya, dilengkapi di beberapa sektor atau daerah yang memang belum dilengkapi. Mungkin enggak sedikit ya, yang kekurangannya sedikit ya. Mungkin hanya beberapa desa yang belum terjangkau. Yang ini yang ke depan akan kita untuk melengkapi semua, bahwa Gunung Kidul semua akan terjangkau dengan internet. Karena orientasi saya salah satunya kalau kita bicara pariwisata adalah pariwisata internasional, agar destinasi di Gunung Kidul tidak bisa dinikmati atau tidak hanya dinikmati oleh kita saja, oleh orang Gunung Kidul, oleh orang Jogja, oleh orang Jawa saja, tetapi saya kepingin destinasi yang ada di sana bisa dinikmati oleh masyarakat internasional. Itu saya juga beberapa waktu yang lalu membangun komunikasi dengan beberapa duta besar, termasuk ke depan ini saya sedang di-range ya untuk melakukan pertemuan dengan duta besar Asia misalkan, atau nanti bagian dari Eropa juga kita lakukan. Ini semata-mata untuk itu, untuk ke depan yang kita siapkan bagaimana kunjungan wisatawan asing bisa masuk. Saya juga berkomunikasi dengan kawan-kawan yang memang membidangi hal tersebut, yang sering mengadakan event-event internasional, dan dalam waktu dekat mereka juga akan datang ke Gunung Kidul, akan berkunjung ke Gunung Kidul untuk memastikan seperti apa sih sebetulnya medan kondisi di Gunung Kidul, dan nanti kira-kira yang cocok untuk event internasional kira-kira seperti apa. Ini sudah kita lakukan, dan dalam waktu dekat mereka kawan-kawan akan berkunjung ke Gunung Kidul untuk melihat langsung kondisi yang di lapangan. Harapan ini tidak akan terlepas ya dari masalah ekonomi. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera reda dan akan segera selesai. Dan saya juga optimis bahwa kebangkitan ekonomi ke depan yakin akan terwujud dengan potensi alam, potensi wilayah yang ada di Gunung Kidul yang siap untuk dieksplor dan siap untuk dikunjungi.